Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syarat dan rukun syirkah. Syarat syirkah merupakan sesuatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Yang keempat, besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu syigat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Syigat terdiri dari ijab atau ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan kabul atau ungkapan penerimaan perserikatan yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Yang kedua, dua pihak yang berakad. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Yang ketiga, objek syirkah, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Macam-macam kerjasama. Syirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada syirkah amlak atau sukarela, yang kedua syirkah uqud. Syirkah amlak atau sukarela adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah uqud adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Manfaat syirkah. Yang pertama, dapat meningkatkan daya saing produksi. Yang kedua, dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar negara. Yang ketiga, dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat. Yang keempat, dapat menampung tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi pengangguran. Sistem bagi hasil usaha dalam Islam ada 5, yaitu menggunakan akad mudhara'ah, muqarabah, musaqah, mudharabah, dan musyarakah. Mudhara'ah dapat dilakukan pada kerjasama usaha antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Yang kedua ada muqarabah. Pada akad muqarabah, penyediaan benih merupakan tanggung jawab pemilik lahan, sedangkan pada perjanjian sistem bagi hasil dengan akad mudhara'ah, pengelola lahan yang memiliki kewajiban menyediakan benih-benih terbaik. Yang ketiga, musaqah. Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dibandingkan dua sistem bagi hasil usaha dalam Islam sebelumnya. Yang keempat, mudharabah. Akad mudharabah adalah jenis perjanjian syirkah, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha untuk menjalankan sebuah usaha kerjasama. Yang terakhir ada musyarakah, adalah sistem bagi hasil usaha dalam Islam yang merupakan bentuk lain dari kerjasama bagi hasil menggunakan perjanjian mudharabah.